Di video kali ini aku mau membahas terkait kondisi geografis negara ASEAN. Nah, seperti yang sudah ada di layar monitor teman-teman semuanya, ini udah ada 10 negara ASEAN dengan berbagai negaranya. Ada negara Filipina, ada negara Malaysia, ada negara Thailand, dan sebagainya sesuai dengan yang ada di monitornya masing-masing. Nah, kira-kira kalian tahu nggak sih makna ataupun arti dari lambang ASEAN itu sendiri? Simak yuk penjelasan dari kakak. Nah, makna atau arti dari lambang ASEAN itu sendiri itu ada warna merah. Warna merah ini melambangkan sebuah keberanian dan dinamika. Sementara warna biru ini melambangkan sebuah perdamaian dan kemantapan. Untuk warna kuning sendiri itu melambangkan kemakmuran, sementara warna putih itu melambangkan sebuah kesucian. Nah, kira-kira kalau ngomongin negara ASEAN, kira-kira letak geografis negara ASEAN gimana ya? Jadi, negara ASEAN itu secara geografisnya itu terletak di antara dua samudra. Ada Samudra Hindia dan Samudra Pasifik loh. Sementara di antara dua benuanya itu terdiri dari benua Asia dan benua Australia. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa negara-negara di ASEAN itu memiliki karakteristik yang unik? Tepatnya ada 4 ya karakteristiknya ataupun ciri-ciri dari negara ASEAN. Kira-kira apa sih yang pertama? Yang pertama itu adalah compact. Compact itu artinya negara tersebut berbentuk hampir seperti lingkaran. Contohnya kayak negara Kamboja. Sementara yang kedua itu ada protruded. Artinya bentuknya itu lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat tangan yang memanjang. Contohnya kayak negara Thailand dan Myanmar. Sementara yang ketiga itu ada negara elongated, yaitu negara yang bentuknya memanjang. Contohnya negara Vietnam. Sementara yang keempat itu ada negara fragmented, artinya negara yang berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Kira-kira kalau ngomongin bentuknya kepulauan yang terpisah-pisah, kita pasti udah tahu ya dan paham bahwa negara tersebut pasti Indonesia. Nah, kondisi geografis negara ASEAN itu sendiri kalau kita lihat berdasarkan peta ini sangat beragam ya. Ini kalau kita lihat ya bentuknya dengan keunikan masing-masing. Kayak yang sudah dijelasin tadi, ada 4 karakteristik. Ada yang bentuknya seperti lingkaran, kemudian memanjang. Seperti kayak negara Indonesia ini, itu terdiri dari pulau-pulau yang terpisah. Makanya kenapa sih dikatakan pulau-pulau terpisah? Karena Indonesia terbagi berdasarkan beberapa pulau seperti Pulau Sumatera yang terdiri dari Medan, ada Medan, ada Palembang. Nah, Palembang sama Medan ini kan adalah salah satu ibu kota di Sumatera. Kayak Medan kan Sumatera Utara nih, kemudian Palembang Sumatera Selatan, lalu ada Padang Sumatera Barat, dan ada Aceh, ada Bengkulu, dan ada Lampung. Sementara untuk Pulau Jawa sendiri itu ada kayak Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur. Lalu di sini ada Pulau Kalimantan yang bentuknya sangat unik kan. Nah, di sini ada Samarinda, ada Pontianak, kayak Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan sebagainya. Lalu ada Pulau Sulawesinya, dan ada Pulau Papua. Nah, kira-kira kondisi geografis negara ASEAN itu kan tadi udah dijelasin nih. Nah, kira-kira ASEAN itu sendiri apa sih? ASEAN itu adalah Association of Southeast Asian Nations. Artinya, sebuah organisasi antar pemerintah regional yang terdiri dari negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, negara ASEAN ini meliputi dari antara wilayah daratan dan wilayah perairan. Nah, kira-kira letak koordinat negara ASEAN itu gimana ya? Dan apa
sih yang dimaksud dengan letak koordinat? Nah, makanya di sini timbul pertanyaan, apa itu letak koordinat? Jadi, letak koordinat itu adalah letak astronomis. Jadi teman-teman gak usah bingung kalau misalkan di dalam soal itu ditanya letak koordinat, itu sama saja dengan letak astronomis negara tersebut. Nah, letak koordinat itu merupakan titik yang mengacu pada garis lintang dan garis bujur. Makanya tidak heran nih kalau misalkan di sebuah negara itu ada istilah LU dan ada istilah LS. Kira-kira letak astronomis negara ASEAN itu gimana ya? Jadi letak astronomis negara ASEAN itu terdiri dari 29 derajat lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 93 derajat bujur timur ya, sampai 141 bujur timur. Nah, kira-kira garis lintang itu apa sih? Garis lintang itu adalah garis lurus yang membentang di permukaan bumi, lalu membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian selatan dan bagian utara. Sementara garis bujur merupakan garis yang menghubungkan antara kutub selatan sampai kutub utara. Di sini ada letak koordinat atau letak astronomis negara-negara di kawasan ASEAN. Yang pertama ada negara Indonesia yang merupakan negara dengan kepulauannya. Itu terletak di antara 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, dan ada Filipina, ada Singapura, ada Malaysia, ada Thailand, ada Myanmar dengan letak-letaknya sendiri. Ya, jadi di sini udah jelas banget dengan letak koordinat negara-negara di ASEAN. Nah, kira-kira dengan mengacu letak koordinat ASEAN dan juga bentang alam kawasan Asia Tenggara, dapat diketahui bahwa yang pertama, negara yang terletak paling utara di ASEAN itu adalah negara Myanmar. Nah, kalau di bagian selatan itu jelas dong negara Indonesia. Yang ketiga, yang paling barat itu adalah negara Myanmar, sementara yang paling timur itu juga Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas negara-negara di ASEAN ya, atau tepatnya di Asia Tenggara. Yang pertama ada negara Indonesia. Negara Indonesia itu memiliki iklim tropis. Makanya tidak heran nih kalau di Indonesia itu ada dua musim, ada musim hujan dan ada musim kemarau. Nah, kira-kira kalau sekarang musim apa ya? Silakan dijawab di kolom komentar ya. Nah, berikutnya ada Indonesia itu terletak di antara dua benua, ada benua Asia dan Australia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, kira-kira contoh kerjasama dalam bentuk organisasi antara lain itu seperti ASEAN, ada PBB, dan ada GNB. Nah, pada tahun 2015 sendiri itu Indonesia itu kurang lebih penduduknya sekitar 255,7 jiwa ya. Nah, sementara kalau tahun sekarang itu sudah sangat pesat sekali. Nah, kira-kira negara Indonesia itu komoditasnya ekspornya apa ya? Komoditas ekspornya itu meliputi gas alam, hasil hutan, ada tekstil, serta hasil pertanian dan peternakan. Sementara komoditas impor itu meliputi minyak, ada perlengkapan industri, ada farmasi, dan kimia, serta barang elektronik dan otomotif loh. Nah, kira-kira kalau negara Indonesia tadi dengan pembahasannya tadi, kira-kira negara berikutnya Brunei Darussalam. Brunei Darussalam itu adalah sebuah negara yang terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah timur dan wilayah barat. Nah, iklim di Brunei Darussalam itu sendiri itu terdiri dari iklim tropis ya, sama halnya dengan iklim yang ada di Indonesia, yaitu
musim hujan, dan musim kemarau. Brunei Darussalam pada tahun 2017 itu dia kira-kira penduduknya sekitar 1,9% ya tingkat pertumbuhannya, yaitu kurang lebih 428.697 jiwa. Sementara untuk komoditas ekspor utamanya di negara Brunei itu adalah minyak tanah, ada olahan minyak bumi, dan gas alam cair. Sementara komoditas impornya yaitu mesin-mesin, peralatan, transportasi, dan bahan-bahan kimia. Nah, di Brunei Darussalam sendiri itu organisasinya itu terkenal dengan multilateral seperti WTO, ada G7, ada OPEC, dan OKI. Lalu Brunei Darussalam itu kepala negaranya itu adalah Sultan, sementara kepala pemerintahan itu adalah Perdana Menteri. Nah, untuk ibu kota sendiri itu adalah Bandar Sri Begawan. Nah, kira-kira untuk negara Filipina itu gimana ya? Negara Filipina itu ternyata banyak loh gunung aktif yang ada di sana. Kemudian iklimnya juga iklim tropis, lebih tepatnya kayak iklim panas ya, yang dipengaruhi oleh angin muson. Angin monsun ya, angin monsun. Oke, nah lalu untuk komoditas pertanian sendiri seperti beras, ada kelapa tebu, ada kelapa, ada tebu, ada jagung, ada pisang, ada nanas, dan sebagainya. Lalu negara Filipina itu negaranya adalah presiden, sementara kepala pemerintahannya juga sama presiden. Ibu kotanya Manila dong. Sementara untuk bahasanya itu ada bahasa Tagalog, ada bahasa Inggris. Untuk mata uangnya ada mata uang peso. Nah, negara Filipina itu juga melakukan kerjasama multilateral. Multilateral itu artinya adalah kerjasama yang terdiri dari banyak negara. Contohnya seperti WTO, ada APEC, ada OPEC, ada OKI. Nah, berikutnya itu ada negara Kamboja. Negara Kamboja itu adalah salah satu negara yang ada di kawasan Asia Tenggara ini. Makanya ibu kotanya itu adalah Phnom Penh. Nah, lalu untuk mata uang sendiri adalah riel. Untuk kepala negaranya itu adalah raja, sementara kepala pemerintahannya itu adalah Perdana Menteri. Nah, Kamboja itu juga memiliki iklim tropis, sama kayak Indonesia ya. Lalu Kamboja juga memiliki bentang alam yang sangat khas, yaitu hampir menyerupai piring. Makanya kalau kita lihat bentuknya itu menyerupai piring, sangat unik. Sementara untuk perekonomian Kamboja tersendiri itu bertumbuh pada sektor agraris atau pertanian ya, dengan sistem pengelolaan yang masih sangat tradisional. Lalu di Kamboja sendiri juga dia gabung dalam beberapa kegiatan organisasi kayak PBB, kayak ILO, ada UNESCO, ada WHO. Lalu negara berikutnya adalah Laos. Laos adalah negara daratan kawasan ASEAN yang dibagi di bagian semenanjung Indochina. Nah, kira-kira dia iklimnya kan iklim tropis, berarti hampir sama ya dengan Indonesia. Lalu untuk penduduknya sendiri itu pada tahun 2017 itu kira-kira sekitar 6.858.160 jiwa ya. Nah, Laos itu kepala negaranya itu adalah presiden, kepala pemerintahnya adalah Perdana Menteri, sementara ibu kotanya adalah Vientiane. Lalu untuk bahasa kemerdekaannya, hari kemerdekaannya itu adalah 2 Desember. Untuk bahasanya adalah bahasa Lao, Prancis, dan Inggris. Mata uangnya adalah KIP. Nah, komoditas ekspor di negara Laos juga ada timah, ada kayu, ada kapas, ada kopi, ada kapur, kemudian ada kulit. Sementara kalau impornya itu seperti beras, kemudian minyak bumi, ada mesin, dan barang elektronik. Ingat ya, komoditas ekspor ini artinya adalah komoditas ekspor. Ekspor itu artinya adalah menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sementara kalau impor itu sama halnya dengan membeli barang, artinya dari luar negeri ke dalam negeri.
Lalu negara Malaysia. Negara Malaysia itu wilayahnya terbagi menjadi dua kawasan, yaitu Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Termasuk juga negara yang memiliki iklim tropis. Kemudian negara Malaysia itu juga selain pertanian, dia juga sektor pendapatannya itu dari pertambangan dan perindustrian. Nah, negara Malaysia itu menjadi salah satu pemprakarsa berdirinya ASEAN. Malaysia juga aktif dalam organisasi internasional seperti ASEM, FAO, IDA, IFC, IMF, ILO, UNESCO, WHO, WIPO, dan APEC. Lalu ada Myanmar. Myanmar itu adalah salah satu negara yang awalnya itu bernama Burma atau Birma. Lalu Myanmar ini juga memiliki kesuburan tanah di delta sungai Irrawaddy dan sungai Salween sesuai untuk usaha pertanian. Lalu negara Myanmar sendiri itu memiliki anggota ya, dia menjadi anggota seperti ADB, ada ACU, ada FAO, ada IDA, ada IFC, dan lain sebagainya. Lalu Myanmar juga memiliki iklimnya iklim tropis di wilayah selatan, tapi di wilayah utara dia juga memiliki iklim subtropis. Artinya Myanmar itu terdiri dari dua iklim, iklim tropis dan iklim subtropis. Lalu ada negara Singapura. Negara Singapura adalah salah satu negara maju di dunia. Nah, lagu kebangsaan dari negara Singapura itu adalah Majulah Singapura. Singapura merupakan salah satu negara maju di ASEAN. Nah, di mana dia juga memiliki luas daratan yang sangat sempit. Jadi daerahnya itu sangat sempit. Tapi dengan kekayaan sumber daya manusianya, ini menjadikan negara Singapura menjadi salah satu negara di dunia yang dikategorikan negara maju. Nah, negara Singapura itu memiliki iklim tropis. Nah, pada tahun 2017, penduduk Singapura itu sekitar 5.708.844 jiwa. Lalu, sumber daya alam yang terbentang itu menyebabkan Singapura mengembangkan kegiatan ekonomi sektor industri dan jasa. Kemudian, salah satu negara pemprakarsa ASEAN, Singapura itu juga mengambil banyak peran dalam organisasi kerjasama, kayak organisasi kerjasama yang diikuti Singapura, seperti WTO, ADB, dan PBB. Lalu negara Singapura itu sendiri juga negara maju yang memiliki kepala negara itu presiden, kemudian kepala pemerintahannya itu adalah Perdana Menteri. Nah, bahasa yang ada di Singapura itu ya ada bahasa Inggris, ada Cina, ada Mandarin, ada Melayu, dan bahasa Tamil. Lalu berikutnya adalah negara Thailand nih. Thailand juga merupakan satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa lain. Ingat ya, jadi kalau ada pertanyaan, negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh negara lain itu adalah Thailand. Hasil pertanian utamanya itu adalah padi dan menjadi komoditas ekspor di negara tersebut. Thailand juga memiliki iklim tropis, di mana terdiri dari dua musim, musim panas dan musim hujan. Lalu, Thailand juga tergabung dalam beberapa organisasi seperti FAO, UNESCO, WHO, dan lain sebagainya. Lalu, ada Vietnam. Vietnam adalah negara ASEAN yang berada paling ujung timur ya, di semenanjung Indochina. Jadi, cuaca yang di Vietnam itu terbagi 4 wilayah. Ada pegunungan utara, ada Vietnam bagian utara, ada Vietnam bagian tengah, dan ada Vietnam bagian selatan. Sementara untuk komoditas ekspor utamanya itu ada beras, ada karet, ada kopra, ada minyak bumi, dan biji besi. Sementara komoditas impor utamanya itu seperti bahan bakar minyak, kayak BBM, ada besi, ada baja, ada pupuk, ada obat-obatan, dan bahan kimia. Nah, mungkin di video ini kita cukupkan sampai di sini ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan silakan untuk memberikan komentar yang sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya.